Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, anak-anak sendiri sudah tahu atau belum apa itu keyakinan kelas? Belum? Tahu? Keyakinan kelas itu begini. Keyakinan kelas itu sebuah nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai itu sesuatu yang kita anggap baik, yang kita anggap positif, yang ingin kita capai, yang ingin kita capai. Contoh, anak-anak jika masuk sekolah harus tepat waktu. Di situ ada nilai apa? Nilai apa? Tepat waktu berarti nilainya apa? Nilainya berarti disiplin. Nah, itu adalah sebuah nilai yang bersifat universal, yaitu disiplin. Salah satu contohnya. Kemudian anak-anak misalkan bila mengerjakan ulangan harus mengerjakan sendiri. Berarti ada nilai apa di situ? Apa? Nilai apa? Mandiri. Nah, sekarang begini anak-anak, kalian nanti tulis nilai-nilai yang kalian inginkan di kelas ini. Sebagai contoh tadi sudah saya kasih contoh, ada disiplin, ada mandiri. Nah, yang lain silahkan dicari sendiri, ditulis di kertas ini. Kertas apa? Post-it. Betul ya? Silakan ditulis. Sudah selesai anak? Ya. Sekarang mulai dari garis sana ditempel ke papan tulis kertasnya. Ya, ayo. Nanti. Oke. Ya. Baik, iso nggak sopo tiga koma ya. Nah.
dari sini. Ya, yang ditulis ini saya baca nomor 1 mandiri. Terus tanggung jawab. Terus disiplin. 4 sopan. 5 ya. Setelah kita cek semua anak-anak, ternyata terkumpul ada 9 nilai yang kalian tulis. Ada berapa? 9. Nah, yang pertama apa? Mandiri, Tanggung jawab, disiplin, sopan, jujur, gotong royong, saling menghargai, tertib, tolong menolong. Anak-anak pengen jadi anak yang seperti ini? Pengen. Ya, nanti keyakinan kelas ini gitu, yang kalian tulis ini akan jadi keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati bersama. Untuk itu anak-anak nanti dalam bertindak harus sesuai dengan nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Sudah sepakat ini gitu? Atau ada tambahan keyakinan kelasnya? Tidak? Ya. Terima kasih kalau tidak ada tambahan anak-anak. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sedaya, yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Bode, kemudian yang saya hormati para dewan guru di SD Negeri Bode, utamanya yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan rahmatnya sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku peserta program pendidikan guru penggerak ataupun CGP angkatan yang 7 ingin melaksanakan tugas penghibasan ini, khususnya materi budaya positif. Untuk itu mohon kiranya ibu-ibu sekalian nanti berkenan untuk mengikuti, memperhatikan, semoga nanti ilmu yang kita dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan ke pembelajaran kita, khususnya kepada anak didik kita. Semoga nanti membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Ya, ini untuk sekedar identitas saya lanjutkan. Ya, sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi topik kita atau materi kita adalah budaya positif. Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu menurut jenengan setuju atau tidak? Oke, setuju atau tidak? Yang jenengan alami saja selama ini, setuju atau tidak hukuman itu mampu mendisiplinkan anak? Tidak. Sementara kemarin-kemarin pakai apa kalau tidak pakai hukuman? Berarti belum pernah menghukum anak ya? Belum pernah menasihati. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak?
Setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Sementara yang belajar yang berjalan kemarin-kemarin, memang kita tidak bisa kita pungkiri, kita selalu memberikan hukuman, ya tidak? Hukuman, walaupun misalkan kategorinya ringan, kita memberikan penghargaan, nama badan. Nah, apakah hukuman dan penghargaan itu efektif untuk mendisiplinkan anak? Mari kita pelajari bersama-sama. Pada kesempatan ini, mari kita belajar apakah hukuman penghargaan itu efektif untuk membuat anak lebih disiplin. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar materi budaya positif. Oke? Nah, sekarang yang dinamakan budaya positif sendiri itu apa? Budaya positif adalah pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Biasa disebut budaya positif. Jadi, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif, yang baik, yang dilaksanakan secara berkelanjutan, berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang, tidak hanya jangka waktu yang pendek nanti terus berhenti, yang sudah membudaya. Nah, untuk membuat atau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, tentunya ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan, yang harus kita tempuh. Bagaimana caranya supaya budaya positif itu dapat tercipta di lingkungan sekolah kita. Kalau kita lihat sebuah diagram, budaya positif itu letaknya paling luar, maka jika budaya positif itu sudah ada, insya Allah di dalamnya sudah ada lingkungan positif, sudah ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita akan belajar budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu untuk menciptakannya harus dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita harus menciptakan apa yang disebut dengan disiplin positif. Betul? Disiplin positif. Nah, sekarang saya ingin tanya, disiplin menurut jenengan itu apa? Disiplin kegiatan tepat waktu, terus intinya apa? Patuh terhadap peraturan. Itu sementara yang jenengan pahami, ya? Betul, ya? Ya, itu sementara yang jenengan pahami. Nanti kita cocokkan apakah seperti itu atau tidak, yang dinamakan dengan disiplin positif. Nah, dalam belajar disiplin positif, Bapak Ibu, di sini juga ada yang dinamakan teori kontrol. Teori apa? Kontrol. Teori kontrol itu sing pripun? Sing piye, Pak? Teori kontrol itu yang bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan atau yang sudah paham tentang teori kontrol? Misalkan begini teori kontrol itu. Misalkan Bu Erni punya uang 2.000, terus saya minta. Kira-kira gimana?
Yang paling yang paling terus misalkan 10.000 saya minta dengan paling apa itu? Paling apa betul? Jujur. Oke, misalkan saya minta dengan palingnya coba betul. 2.000 tanpa alasan ya, tanpa alasan. Dan 10.000 masih ada alasan. Apalagi misalkan saya mintanya 1 juta. Nah, itu berarti intinya begini. Bu Erli ini memberikan atau tidak uang yang saya minta itu berdasarkan apa? Keyakinan sendiri, bukan karena saya yang minta. Betul ya? Berarti yang bisa menentukan saya berikan atau tidak itu adalah Bu Erli sendiri. Bisa dipahami? Yang bisa apa? Mengontrol diri kita adalah siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Bisa dipahami, Ibu? Jadi diri kita ini yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun itu gurunya, misalkan walaupun itu kepala sekolahnya, walaupun itu suaminya, belum tentu bisa mengontrol diri kita sendiri. Contohnya itu tadi, uang nek dikasarkan 2.000 langsung di paling tapi begitu nilainya nominalnya besar, pasti diri kita akan bertanya, saya berikan atau tidak. Betul ya? Itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, inilah yang dinamakan teori kontrol. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Jadi diri kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tetapi diri kita dikontrol oleh diri kita sendiri. Nah, berkaitan dengan disiplin positif, itu yang diinginkan Bapak Ibu adalah yang seperti itu. Anak didik kita mau berbuat, mau bertindak, itu seyogyanya lahir karena keinginan sendiri, lahir karena hati, lahir karena kesadaran, bukan karena paksaan kita, bukan karena hukuman yang kita berikan, bukan karena penghargaan yang kita berikan. Ini yang poin yang ingin disampaikan oleh materi ini pada pemahaman tentang disiplin positif. Jadi intinya disiplin positif itu biarlah lahir dari kesadaran sendiri, bukan karena kesadaran dari orang lain. Kalau kita hubungan dengan teori motivasi, maka ini adalah motivasi yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri atau yang dinamakan motivasi internal. Motivasi apa? Internal. Jadi motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Kalau masih ingin menghindari hukuman, ingin mendapatkan imbalan, itu namanya motivasi eksternal. Motivasi bukan dari dirinya sendiri, tapi dari luar. Motivasi internal itu sewaktu-waktu bisa hilang, Bapak Ibu, bisa hilang. Contoh begini. Siswa kita mau belajar dengan baik, ketika kita berikan penghargaan, suatu saat penghargaan kita hentikan, kemungkinan anak juga akan berhenti untuk belajar. Inilah yang dinamakan motivasi eksternal. Jadi jangka waktunya itu hanya tidak bisa jangka panjang seperti motivasi internal.
Kalau motivasi internal, entah itu diberikan penghargaan atau tidak, kalau dalam dirinya sudah tertanam keinginan untuk belajar, maka anak tersebut akan tetap belajar. Begitu ya. Kemudian di sini juga nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Oke, 5 posisi kontrol. Kemudian juga ada restitusi, yang mana tahap-tahapnya ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Kemudian juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sampai di sini kita lanjut ya. Nah, yang dinamakan disiplin tadi ternyata bagaimana Bapak Ibu? Disiplin di sini yang sementara dulu ya, selama ini yang kita pahami disiplin itu adalah intinya yang taat peraturan. Tetapi sesungguhnya disiplin di sini adalah yang dimaksud pada disiplin positif ini adalah taat peraturan, tapi apa? Bukan dari peraturan ya, yang disiplin dari dirinya sendiri, dari kesadarannya sendiri, tanpa ada aturan pun dia sudah apa? Melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu nilai, Bapak Ibu, nilai. Kita belajar nilai sekarang. Nilai itu menurut jenengan apa? Nilai itu adalah sesuatu yang kita anggap baik, sesuatu yang kita anggap positif, sesuatu yang kita ingin kita capai. Bersifat universal artinya sudah disepakati oleh semua orang yang ada di dunia, bukan hanya lingkungan kita saja. Contoh nih, tadi anak harus datang tepat waktu, di situ ada sebuah nilai yang bersifat universal, yaitu nilai apa? Disiplin, betul? Anak mengerjakan tugas yang kita berikan selaku gurunya, berarti anak ini mempunyai jiwa tanggung jawab, betul? Nah, inilah nilai-nilai yang kita maksud. Oke, yang nilai-nilai ini nanti termasuk dalam membuat keyakinan kelas. Nah, tadi ada istilah keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas ini kita buat untuk mencapai nilai-nilai yang bersifat universal tadi. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa kemarin sudah ada peraturan kelas, sudah ada tata tertib kelas, kok harus diganti dengan keyakinan kelas, Pak? Alasannya apa? Alasannya adalah kalau keyakinan kelas itu apa? Dibuat oleh kesepakatan bersama, kesepakatan peserta didik kita yang ada di kelas. Anak-anak ingin mencapai ini, ingin mencapai ini, betul ya? Kalau sudah dibuat kesepakatan seperti itu, anak-anak otomatis, karena itu kan lahir dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari kesadarannya, otomatis akan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Oke, ini nanti keyakinan kelas bisa kita sambung. Oke, itu. Jadi nilai-nilai yang bersifat universal. Nah, sekarang tadi yang sudah saya singgung, teori motivasi, Bapak Ibu. Teori motivasi ada 2, tadi internal, kemudian eksternal ya. Hukuman penghargaan itu tadi saya sampaikan itu termasuk kategori eksternal. Tetapi kalau yang internal itu adalah timbul dengan kesadaran ya, kesadaran sendiri. Itu. Jadi tadi sudah saya singgung. Untuk teori ini saya kira sudah bisa dipahami ya.
Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan, kenapa penghargaan itu dianggap kurang efektif untuk mendisiplinkan anak ini? Apa alasannya? Pengaruhnya jangka pendek, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contoh, contoh kenapa penghargaan merusak hubungan antara si A mungkin yang dapat penghargaan, dapat mendapat ranking misalkan, dengan si B yang tidak mendapat ranking, tidak mendapat, otomatis tidak mendapat penghargaan. Ini akan timbul apa? Kecemburuan. Yo kowe kok dia, ya. Aku ora tau. Padahal yang namanya anak itu kita sadari bahwa mereka adalah apa? Beragam dengan keunikannya masing-masing, dengan bakat masing-masing, dengan kemampuan masing-masing. Maka penghargaan ini itu tadi dianggap kurang efektif kalau kita anggap mereka itu mempunyai kemampuan yang sama. Jadi sekali lagi, menurut teori ini penghargaan hukuman itu dianggap kurang efektif karena termasuk motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada istilah hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini antara perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kemudian di sini hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, di sini konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa dihargai dan lain-lain. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensinya. Untuk lebih jelas, marilah ini ada contoh-contoh, beberapa contoh antara hukuman dan konsekuensi. Mari kita identifikasi. Yang pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua juga termasuk hukuman atau konsekuensi. Ayo monggo dengan coret-coret dulu. Yang pertama pilih hukuman atau konsekuensi. Kedua juga pilih hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga juga seperti itu. Kalau sudah nanti kita cocokkan. Coba. Tidak kelihatan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Misalkan ada siswa yang terlambat, terus disuruh mencatat saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Tahu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman pertama dengan pilih hukuman, nanti kita buka kuncinya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau
konsekuensi? Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Bingung, Pak? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berarti yang konsekuensi tadi nomor 4 dan 5. Nomor 1 konsekuensi, nomor hukuman. Tadi katanya hukuman. Konsekuensi ini. Berarti yang konsekuensi 1, 4, 5. Betul? Kita buka sekarang. 1, 2, 3. Iya. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Jadi ini termasuk hukuman. Yang konsekuensi itu intinya ini ada seperti ini contohnya gitu. Kertas teman dicoret-coret, terus disuruh untuk mengganti saja. Itu konsekuensi. Ini harusnya kan bisa juga karena kamu mencoret-coret kertas temanmu, saya suruh push up misalkan, itu namanya hukuman. Tapi karena konsekuensi hanya diminta untuk mengganti. Kemudian lari mengelilingi lapangan, ini juga membersihkan tumpahan air meja karena air meja tumpah, air di atas meja tumpah karena tersenggol. Kemudian konsekuensinya diminta untuk membersihkan. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kan berkaitan karena saat itu pelajaran PJOK. Bisa masuk akal karena itu bukan hukuman, maksudnya karena masih ada relevansinya. Itu kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, Bapak Ibu. Jadi sementara yang kita lakukan mungkin baru hukuman, belum mengenal konsekuensi. Nah, sekarang masih ada lagi yaitu yang dinamakan restitusi. Apa itu, Pak? Konsekuensi tadi saja masih bingung, sudah ada restitusi. Nah, dalam restitusi Bapak Ibu, ini yang dinamakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ingin menjadi tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan. Jadi intinya kalau restitusi ini anak itu kita minta untuk mencari solusi dari atas kesalahan yang mereka perbuat. Guru sifatnya membantu. Terus untuk juga mengenali kesalahannya apa, sebenarnya tujuan untuk hidup ini apa. Jadi nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang bersifat universal itu kan sudah menjadi tujuan, sudah menjadi hal yang positif yang ingin dicapai oleh siswa tentunya, yang sudah dibuat dalam keyakinan kelas. Maka ketika anak ini melakukan suatu kesalahan berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas.
Maka tugas guru itu membantu anak ini untuk mencari solusi bagaimana supaya mampu memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Jadi tidak dianjurkan untuk menghukum, Nek konsekuensi mungkin masih, tetapi yang paling bagus adalah dengan restitusi. Nah, dalam restitusi itu ada langkah-langkahnya, yaitu ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, misalnya dengan kata-kata seperti itu. Ini langkah pertama, menstabilkan identitas. Biar bagaimana ini? Biar anak tidak merasa minder, tidak merasa down. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kamu melanggar keyakinan ke kelas? Ditanyakan alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin apa? Ya, nilai-nilai tadi loh, itu kan keyakinan ke kelas. Nah, kalau kamu berbuat seperti ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kemarin, nah tentunya tidak sesuai. Nah ini langkahnya tidak sudah kita bahas tadi, kita langsung saja. Nah ini contoh aksi nyata saya kemarin dalam rangka melaksanakan restitusi. Bisa dengan simak contohnya. Iya. Selamat pagi, Dina. Selamat pagi, Pak. Baru datang. Ya, Pak. Kamu sudah tahu jam sekolah itu di bulan jam? Tahu, Pak, jam 7. Jam 7. Sekarang jam berapa? Jam 7.15. Jam 7.15. Berarti kamu terlambat di 15 ya? Ya. Ya. Memang di sini Bapak tidak ingin mencari kesalahan. Tidak mencari, setiap orang pasti punya kesalahan. Termasuk Bapak sudah sering melakukan kesalahan. Tentunya kamu seperti ini pasti ada alasannya. Ya, Pak. Alasannya. Saya terlambat tidur, maka saya terlambat tidur sebenarnya. Ya. Kira-kira tindakan ini sesuai tidak dengan keyakinan pasien kita? Tidak, Pak. Tidak sesuai ya? Ya. Tidak sesuai. Kemudian kalau kamu tidak kalau kamu tahu kalau ini tidak sesuai dengan keyakinan kita, kira-kira kamu harus bagaimana? Saya menghargai diri sendiri dan Ya, untuk melakukan semua apa usaha bagi semua. saya akan menggunakan dan saya akan melalui pada saya berdasarkan rasa tidak. Oke, baik. Sini Bapak menghargai usahamu. Ya, terima kasih. Kamu bisa kembali. Terima kasih. Nah, itu contoh penerapan restitusi dengan menggunakan tahapan-tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu tindakan yang salah itu apa, alasannya apa, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi mungkin contoh nyatanya seperti itu, tidak langsung kita hukum. Nah ini perbedaannya untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini
yang dianggap paling bagus itu restitusi, Bapak. Jadi marilah nanti kita belajar untuk apa? Melaksanakan restitusi dalam rangka mendisiplinkan anak. Okay. Sering tidak mengajarkan PR. Nah, itu Bu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak ini mau melaksanakan di sini kan harusnya mau mengerjakan PR. Okay. Itu agar anak ini mau melaksanakan PR, harusnya dalam diri anak tersebut harus tertanam dulu apa? Rasa keinginan untuk mau mengerjakan PR. Nah, kalau masih seperti itu, berarti saya yakin dalam diri anak tersebut belum tertanam rasa ingin mengerjakan PR. Nah, tugas jenengan sebagai seorang guru adalah untuk menimbulkan rasa itu dalam diri anak tersebut agar supaya dalam diri anak tersebut muncul rasa ingin mengerjakan PR. Nah, dengan apa? Mungkin ya dengan pendekatan, dicari sebabnya apa kok tidak mengerjakan PR. Ditanyai, didekati secara pribadi, ditanyakan dengan diajak berbincang-bincang dengan 4 mata. Solusinya nanti kalau sudah tahu penyebabnya apa, kita berusaha untuk membantu anak ini mencari solusinya. Kamu harus bagaimana, kita berusaha untuk membantunya. Begitu, Nah, keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas itu adalah suatu nilai-nilai yang bersifat universal. Seperti tadi, misalkan datang tepat waktu, di situ terdapat suatu nilai yang bersifat universal, yaitu nilai disiplin. Kemudian dalam melaksanakan tugas, mengerjakan PR, anak-anak harus mengerjakan PR itu, di situ ada nilai yang disebut tanggung jawab. Kemudian ada juga sesama siswa, antara siswa dengan guru harus saling menghargai, saling menghormati. Di situ yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, ini contohnya, contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ada. Ini beberapa contohnya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib, menggunakan kata-kata yang positif atau kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Misalkan tidak boleh berkata jorok. Nah, menggunakan kata-kata seperti itu kurang tepat untuk membuat keyakinan kelas. Itu masih berupa masuknya ke peraturan tata tertib. Nah, ini sekarang lagi dengan sudah bisa membedakan peraturan dengan keyakinan kelas atau tidak. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti di sini keyakinan kelasnya apa? Napa kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Belum punya gambaran? Langsung kita buka. Nah, mengembalikan buku artinya kan pinjam. Mengembalikan berarti nilainya adalah tanggung jawab. Pembalik nyelah kemudian urun balik kemudian tanggung jawab. Nah, yang tadi nilai-nilai yang sudah dianggap baik, sudah dianggap positif, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya nilainya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain.
bisa juga berkomitmen, terus disiplin juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, nilainya adalah atau keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Gunakan masker juga kesehatan. Nah, ini contoh-contoh keyakinan ke kelas. Jadi nilai-nilainya yang diutamakan. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di awal ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sesuai dengan tadi restitusi segitiga restitusi tadi, kan ada tindakan atau analisis kebutuhan. Maka sebenarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ketika misalkan peserta didik kita lanjut. Oke. Ketika peserta didik kita mungkin melakukan suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita disepakati, mungkin di situ ada sesuatu atau ada kebutuhan, salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga mereka melaksanakan kesalahan atau melakukan kesalahan itu. Mungkin ada salah satu kebutuhan dasar darinya yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survive. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, atau dalam bahasa kerennya love and belonging. Kemudian penguasaan atau power, kemudian kebebasan atau freedom, kemudian kesenangan atau fire. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang pasti manusia itu menginginkan atau membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sini. Jadi ketika anak didik kita melakukan suatu kesalahan mungkin yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kemungkinan besar anak tersebut ada salah satu kebutuhan darinya yang tidak terpenuhi. Contoh ini. Tadi Yahya anak kelas 3 tidak mau ikut sholat. Terus ternyata setelah saya tanyai karena belum dikasih buku tahlil tadi katanya. Berarti kan ada kebutuhannya yang belum terpenuhi, sehingga dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan, yaitu ikut sholat setiap pagi, ikut tahlil, ikut sholat. Anak tersebut tadi tidak mau karena ternyata betul ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu belum mendapatkan buku tahlil. Nah, ini monggo nanti bisa diusahakan Bu Buni. Untuk Yahya tadi katanya karena belum punya buku tahlil. Terus nanti kalau misalkan dikasih mau ikut sholat, terus jawab mau. Jadi lagi sebabnya karena itu ternyata. Dan nanti dicoba. Tadi saya tanya. Nah, itu untuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Di sini ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum otomatis kita memberikan hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah, kita mengutarakan kata-kata yang menjadikan anak ini merasa bersalah. Terus dengan teman kita berusaha untuk menjadi teman mereka. Kemudian pemantau dan manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling dianjurkan adalah sebagai manajer.
Kalau sebagai manajer nanti langkah-langkahnya yang diterapkan yaitu menggunakan tadi segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi nanti dalam menangani anak-anak yang mungkin melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, nanti diusahakan posisi kontrol kita sebagai guru, nanti kita menempatkan diri sebagai manajer yang langkah-langkahnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu dengan tahapan segitiga restitusi. Betul ya? Nah ini penghukum itu seperti contohnya ya. Intinya menghukum anak. Kemudian pembuat rasa bersalah teman ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, kemudian manajer ya, ini langkah-langkahnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian hasilnya untuk menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Biar anak itu nanti bertanya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki semua ini agar nilai yang saya harapkan dapat tercapai. Kemudian dampak pada murid ini mampu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, biar timbul usaha untuk memperbaiki diri. Kita sebagai guru tadi berusaha untuk membantunya mencarikan solusi. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah misalkan itu berarti stiker berupa penghargaan. Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, masalah yang telah diperbuat? Kamu selalu yang paling terakhir, berarti divonis dihukum. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu untuk materi budaya positif ini. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat dipahami, kemudian sedikit demi sedikit nanti dapat kita implementasikan bersama, khususnya di lingkungan sekolah kita agar dapat berdampak lebih baik untuk anak didik kita nantinya. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup, apakah ada tanggapan, bisa pertanyaan atau masukan? Monggo yang mau menanggapi. Ibu Paraska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Wakil sudah cukup baik, dan semoga untuk para di SD Boja ini bisa belajar untuk tadi kita sudah bisa memberikan hukuman menstruasi dan restitusi. Itu memang beda sekali karena perlakuan untuk anak didik kita juga nanti kedepannya hasilnya juga beda. Semoga dengan adanya materi itu tadi nanti untuk pendidik atau rekan-rekan guru di SD Boja bisa melaksanakan itu sehingga anak didik kita menjadi lebih baik. Mungkin untuk contoh kepribadiannya dan karakternya semakin baik, sehingga anak didik kita menjadi anak yang berakhlak dan lebih berkarakter lagi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Bu Sumiati SPD. Ada yang lain dari rekan guru yang lain? Monggo. Bu Buni, Bu Eda, ada? Tidak ada? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, saya akhiri. Oke, kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.